Secara etimologi, upacara adat terdiri dari istilah yakin, upacara, dan adat. Upacara adalah serangkai kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang memiliki aturan tertentu sesuai dengan tujuan. Dan kalau adat adalah wujud atau ideal atau disebut juga adat tata kelakuan dari kebudayaan yang berfungsi sebagai pengatur tingkah laku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kembali lagi bersama saya Rahman Gaul. Halo, apa kabar teman-teman? Apa kalian sehat? Kalau kalian sehat, alhamdulillah. Yuk, yang lagi nonton video ini, saya ucapin terima kasih banyak atas waktunya yang udah nyempetin meluangkan waktu untuk menonton video ini. Semoga kalian bisa paham dengan yang saya jelaskan nanti. Oke, yuk sebelum lanjut videonya, subscribe dulu yang belum subscribe, dan like-nya jangan lupa, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari Rahman Gaul. Yuk kita langsung aja ke videonya. Tempat untuk melaksanakan upacara adat biasanya adalah lokasi yang dianggap sebagai keramat atau sakral oleh masyarakat setempat, dan tidak ada seorang pun dapat berkunjung ke tempat tersebut. Tradisi upacara adat ini dilakukan pada waktu tertentu. Penghitungan waktu diangsarkan pada kesepakatan secara turun-temurun. Seperti daerah Jawa Tengah, jadwal upacara adat dipatokan terhadap kalender Jawa. Selain itu, upacara adat juga dapat dilakukan di masa-masa tertentu seperti masa panen sebagai wujud rasa bersyukur. Ya. Mungkin di sini kita akan bahas bareng-bareng 20 upacara adat kepercayaan di Indonesia. Ya. Semoga kalian bisa paham, semoga kalian bisa mengerti, dan kalian bisa mengetahui apa aja sih upacara adat kepercayaan di Indonesia ini. Yuk, jangan kemana-mana, saksikan terus, jangan di-skip videonya, saksikan dan fokus terus dan pahami arti dari kepercayaan dan adat istiadat setiap daerah. Berikut 20 upacara adat di Indonesia. Ya, mungkin kalian sudah pernah belajar di sekolah atau di kuliah, mungkin lebih dalam lagi pelajaran ini. Mungkin kalian juga udah tahu, udah paham. Di sini saya hanya mereview aja dan mau membahas aja sedikit aja ya. Oke, yang pertama, Nanggro Aceh Darussalam, yaitu upacara adatnya yang dinamakan Pusijuk. Salah satu tradisi leluhur masyarakat Aceh adalah Pusijuk, yaitu wujud rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mungkin kalian sudah tahu dan sudah paham lah apa arti itu Pusijuk yang berasal dari Nanggro Aceh Darussalam. Ya. Yang kedua, Sumatera Utara, yaitu Panggokal Holik, yaitu suatu tradisi ritual pengambilan ulang berulang leluhurnya. Ya, mungkin kalian sudah pernah baca di jurnal atau di buku-buku sejarah adat istiadat Sumatera Barat itu seperti apa. Mungkin kalian sudah paham. Yang ketiga, Sumatera Barat, yaitu Taubik, suatu tradisi memperingati meninggalnya cucu Nabi Muhammad SAW, yaitu Hasan bin Hussein. Dia lebih mementingkan keislaman ya.
Kalau kalian tahu mah, Hasan Hussein adalah cucu Nabi Muhammad SAW. Mungkin kalian juga udah pernah paham, udah baca di buku atau di buku sejarah atau di jurnal juga yang kalian udah pelajari. Oke, lanjut yang keempat, Riau, yaitu Balimau Kasai, suatu tradisi Provinsi Riau untuk menyambut bulan suci Ramadan. Sama ya, di Riau juga dia lebih mementingkan Islam karena dia menyambut bulan suci Ramadan. Dan kalian juga paham lah di mana adat istiadat. Yang kelima yaitu Kepulauan Riau, adalah tepuk tawar, yaitu suatu tradisi memberi berkah demi mencapai keselamatan dan kesejahteraan. Mungkin yang di Riau, mungkin kalau bisa kasih tahu aja di komen aja ya gimana cara adat istiadatnya, biar di luar sana bisa mempelajarinya dan mengetahui cara adat istiadat. Dan jika suatu saat mampir ke Riau bisa tahu gimana adat istiadat dan perilaku yang ada di Kepulauan Riau ya. Lanjut yang keenam, Kepulauan Bangka Belitung, yaitu perang keempat, yaitu yang diperingati jatuh pada 1 Muharram atau tahun baru Islam. Kalian juga tahu ini juga sama, memperingati hari Islam, tahun baru Islam jatuh pada 1 Muharram. Juga di Bangka Belitung juga Islami juga, dia memperingati Islam banget ya. Kalian juga tahu lah sejarahnya pasti, dan kalian juga pernah baca dan pernah paham juga gimana adat istiadatnya di Bangka Belitung ini. Lanjut yang ketujuh, Jambi, yaitu Basela, yaitu pengobatan atau pembersihan roh jahat. Ini sedikit menyimpang ya dari Islam ya, yang tahu mungkin yang ada ambil Islam juga, ada yang kepercayaan yang lain juga. Mungkin dari saya ya, kalau pengobatan pembersihan roh bisa ada sih di Islam, tapi nggak terlalu banyak ada ya kan. Mungkin kalian udah paham, udah tahu, mungkin ya itu aja sih saya belajar di sini ya. Oke, lanjut yang ke-8, Sumatera Selatan, yaitu sedekah rame. Yaitu tradisi untuk kegiatan petani, yaitu adalah di sana dia adalah sedekah rame, yaitu memperingati panennya agar lebih bagus dan lebih maju lagi dan lebih subur lagi buat di tanah Sumatera tersebut. Kalian juga udah pernah paham kali dan pernah belajar sejarah buku atau jurnal-jurnal yang lain ya kan. Oke, kita lanjut yang ke berapa tadi ya, yang ke berapa, 9 ya. Oh iya 9 yaitu Bangpulu. Bangpulu itu bakar bulung atau batok kelapa yang dikumpul yang akan menjadi bulu, terus dibakar agar bisa mewujudkan rasa syukur kepada Tuhannya. Nah, jadi maksud Tuhannya ini saya kurang tahu paham juga. Mungkin kalian juga tahu apa mungkin maksud Tuhan ini, karena Tuhan itu ya, kalau kita kan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya kan, Tuhan kan yang di agama lain kan sama aja Tuhan, tapi kan tidak mendapat atau menyembah istilah dan kepercayaan juga ya kan. Kalian juga dapat paham. Lanjut yang ke-10, Kampung, yaitu ngebalai atau pembersihan lahan atau ladang yang kalau di Lampung ini ya tradisinya ya gitu, misalkan terkadang lahannya kurang subur atau yang terkena hama, dia akan memperingati adat istiadat upacara seperti ini agar hama dan penyakit di ladangnya bisa dibersihkan dan dimusnahkan, agar lahannya ini bisa subur kembali
dan bisa memberikan hasil panen yang bagus, ya kan? Oke, lanjut yang ke-11 yaitu DKI Jakarta. Tradisinya yaitu ampas untuk ibu yang melahirkan harus memakan sayur-sayuran. Kalau di DKI Jakarta atau Betawi ya kayak gitu. Terkadang ibu yang melahirkan diharuskan makan sayur-sayuran dan mayur-mayur agar bayinya sehat, kelak akan menjadi bimbingan ke depannya dan lebih baik lagi dan lebih dewasa agar bisa membawa keluarganya lebih baik lagi ke depannya. Itu dari tradisi DKI Jakarta atau Betawi, sama aja sih ya, Jakarta Betawi sama. Yuk lanjut yang ke-12 yaitu Jawa Barat, yaitu Sisingaan. Itu tahu kah kalian yang namanya odong-odong? Ya pasti kalian tahu dan tahu bahasa odong-odong itu udah nggak asing ya kan, kalian pernah dengar. Itu adalah mengarahkan singa-singaan satu hari sebelum anak kita mau dikahitan atau yang disebut namanya sunat. Kalau di bahasa saya itu sunat namanya, ya kan? Itu namanya kaitan. Itu di Jawa Barat paling banyak di Subang karena yang itu tradisinya. Sebelum anak itu disunat atau dikaitan pasti diarak dulu, dinaikin odong-odong kayak singa-singaan kayak gitulah modelnya. Kalian juga udah paham, udah tau lah gimana sesingaan itu. Oke, lanjut yang ke-13 Saren Raun atau wujud syukur terhadap Maha Esa atas hasil panen. Di sini juga sama, Banten sama kayak di Lampung ya, modelnya bersama, tapi dia ini memperingati hasil panen. Nah, kalau kebalikannya, kalau di Lampung kan lahan kena hama. Kalau di Banten ini dia bersyukur atas lahan yang sudah subur dan petaninya banyak menghasilkan panen-panen yang lebih bagus dan lebih baik lagi, ya kan? Kalian juga udah paham lah perbedaannya di mana, ya kan? Tadi penjelasan saya udah paham dan udah mengerti dan mendengar, kalian pasti udah paham dan mengerti. Yuk lanjut yang ke-14 yaitu Jawa Tengah atau ruwatan, ya kan? Atau mensucikan diri dari kesialan. Nah, kalau di Jawa Tengah kebanyakan kayak gitu, rawutan atau mensucikan diri dari kesialan. Terkadang kan yang orang Jawa Tengah ya setahu saya ya kayak gitu. Kadang banyak-banyak orang yang bisa membersihkan diri dari kesialan. Mungkin tanggapan orang lain ya sedikit menyimpang lah dari Islaman atau keagamaan, ya kan, kepercayaan juga. Ya, mungkin banyak orang juga mempercayai karena upacara adat ini juga mungkin bisa mensucikan dan membersihkan diri dari kesialan. Kalau buat di Jawa Tengah ya, mungkin kalian juga udah paham, yang orang Jawa Tengah mungkin udah paham adat upacara ini di sana, ya kan? Yuk lanjut yang ke-15 yaitu Seketan atau memperingati lahir Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau di Jawa Jogja ini sama sih, banyak sih Islam yang lahir di Jawa juga banyak, tapi terkadang kan Islam juga ada juga yang sedikit menyimpang juga dari agama Islam, ada juga sih, tapi kebanyakan Islam. Contohnya ya kayak Jogja ini, dia memperingati Nabi Muhammad, lahirnya Nabi Muhammad SAW, ya kan? Dia sangat lebih keagamaan, dan setahu saya juga Jogja itu lebih gimana ya, lebih Islami dan tekun sih soal agama, ya kan? Saya juga pernah main ke Jogja kayak gitu, tapi ada juga sih masyarakatnya yang sedikit menyimpang juga sedikit, tapi kebanyakan sih tekun soal agama, dia pasti tekun, ya kan? Lanjut yang ke-16 Jawa Timur atau Pasada.
melakukan pelemparan sesajen sayur mayur. Kalau Jawa Timur sedikit ya menyimpang sedikit lah, tapi ada juga yang agama Islamnya juga ada, tapi dia lebih ke melakukan pelemparan sajen dan sayur mayur dan buah-buahan buat keberkahan untuk keselamatan keluarganya atau sosial mereka yang ada di Jawa Timur ya. Lanjut yang ke-17, Bali atau Ngaben, Karamis atau pembakaran jenazah. Nah, kalau di sini Bali udah parah. Kalau Bali itu emang kayak gitu, dia emang udah nyimpang banget dari agama Islam, karena dari upacara adatnya ini juga udah berbeda sama Islam ya kan. Tapi ada juga sih Islamnya sedikit, tapi kebanyakan dia ya nyimpang sedikit dari agama Islam. Kalau Bali ini mungkin kalian sudah tahu upacara adatnya seperti apa ya kan, di Bali itu kayak apa. Oke, lanjut yang ke-18, Nusa Tenggara Barat atau Puan Pua, yaitu adalah mau memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW ya kan. Setiap tahunnya pasti dia memperingati Maulid Nabi SAW. Lanjut yang ke-19, Nusa Tenggara Timur adalah pesta adat atau reba. Pesta reba atau adat yang sedikit terus juga sih ya saya, karena juga saya baru dengar, saya juga baru paham apa itu pesta adat di Reban, dan saya juga belum tahu Nusa Tenggara Barat ya. Nusa Tenggara Barat Timur juga tahu, tapi istilah katanya upacara adatnya mungkin sedikit saya tahu, dan ya mungkin masing-masing aja sih ya kalau upacara adat itu, dan kepercayaannya masing-masing ya kan. Oke, lanjut yang ke-20, Kalimantan Barat, yaitu naik dago, nek jubata atau sang pencipta ya. Kalau di sini menurut kalian ini sedikit nyimpang atau ke agama Islam? Kalau kalian tahu, komen di komentar ya, coba dijawab. Nenek jubatan sang pencipta, mungkin orang Kalimantan mungkin tahu lah kayak gimana Kalimantan itu seperti apa. Kalau saya sih maaf ya, jadi kurang tahu juga sih adat istiadat naik dago seperti apa Kalimantan. Oke, mungkin segitu aja sih review dari 20 upacara adat kepercayaan di Indonesia. Mohon maaf kalau penjelasan saya sedikit terlalu cepat atau sedikit kurang memahami kalian. Semoga kalian bisa paham dan bisa mengerti ya. Saya di sini cuma mereview dan ingin tahu dan ingin belajar bareng aja sama kalian agar kita bisa mempercayai adat istiadat dan upacara di provinsi masing-masing ya. Oke, kita tetap satu sama manusia sama, tapi mungkin keberadaan kepercayaan aja dan kepribadian kita aja, dan masih banyak lagi. Oke, dengan pembahasan saya yang tadi, semoga kalian bisa paham dan bisa ngerti. Kita di sini hanya bisa belajar bareng aja, sharing-sharing bareng. Yang tahu ya kasih komentar, kalau yang belum tahu ya bisa dipelajari ya. Di sini kita sharing-sharing bareng aja, sharing pengetahuan secara bersama itu ya. Oke, terima kasih yang udah nonton video ini, saya ucapin terima kasih banyak. Yuk, jangan lupa di subscribe dulu dan jangan lupa like-nya dan nyalakan notifikasi loncengnya agar kalian bisa tahu saya upload video terbaru. Oke, terima kasih banyak. Saya Rahman Gaul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.